Semua orang pernah bermimpi ingin menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Hanya untuk merasakan bagaimana rasanya menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Aku ada sebuah kisah tentang seorang gadis yang terakhir dari keluarga kerajaan. Dia adalah Putri Alira. Terlahir dari kerajaan Likin, terkenal dengan kekuatan petir merah yang sangat kuat, walaupun dikenal karena kekuatan petir yang mencolok dengan warna merah darah. Kehidupan Putri Alira tidak sebanding dengan apa yang hampir semua orang bayangkan jika hidup di istana. Daripada kalian penasaran, mari kita dengar ceritanya. Putri Alira, sang penguasa cahaya dan petir. Pagi yang indah menyapa kerajaan, suara burung menyapa pagi. Di sayap kanan kerajaan petir terdapat istana kecil tempat tinggal permaisuri keempat, yaitu Permaisuri Ili. Di lapangan hijau, Putri Alira sedang duduk di bawah pohon besar sambil menatap ke depan dengan wajah penuh pemikiran. Lalu dengan suara menggemaskannya, dia berbicara. Putri Alira, ucapnya pelan. Aku rasa jarum dan cincin itu bagus. Lalu dengan perlahan Putri Alira bangkit dari duduknya dan berjalan ke arah lapangan mengangkat tangan kanannya. Dengan perlahan, seketika cahaya berwarna biru terang membentuk sebuah cincin biru indah. Perlahan, Putri Alira mengarahkannya ke arah target yang ada di lapangan dan tiba-tiba, bom suara ledakan besar terjadi membuat area lapangan hancur setelah Putri Alira membelenggu target dengan cincin birunya menjadi hancur tak bersisa. Sang putri tersenyum karena berhasil. Lalu dia mengangkat tangan kirinya dan menciptakan jarum dengan aliran petir berwarna merah pekat yang indah namun kuat. Dengan cepat Putri Alira mengarahkan jarum itu dengan cepat ke arah target dan ledakan kembali terjadi akibat jarum mengenai titik sasaran. Putri Alira melompat dengan senang karena berhasil menciptakan bentuk baru dari kekuatan ibunya dan ayahnya. Beberapa menit kemudian Putri Alira mengangkat kedua tangannya, lalu muncul jarum dan cincin. Putri Alira kembali berbicara, bagaimana kalau aku gabungkan? Seketika jarum petir merah sudah berada di tengah lingkaran cincin biru mini Putri Alira. Dengan cepat dia kembali menembakkan gabungan sihir itu ke arah target. Dan ledakan kembali terjadi, namun lebih dahsyat dan kuat sampai membuat lapangan hampir terbakar setengahnya. Putri Alira terdorong cukup jauh akibat angin dari sihir yang ia tembakkan ke target. Terkejut sudah tentu, namun bukan karena sihir yang ia keluarkan, namun lapangan milik ibunya yang hancur oleh dirinya. Lapangan hijau itu walaupun tidak terbakar terlalu banyak, namun hampir sepenuhnya hancur oleh ledakan. Putri Alira sudah mulai panik setengah mati. Putri Alira berbicara dengan panik, aku bisa remuk oleh ibu. Sambil mondar-mandir di area lapangan yang sedikit hangus oleh ledakan. Saat masih sibuk memikirkan hukuman yang akan ia terima, suara langkah kaki dari pelayan dan prajurit mulai mendekat. Putri Alira panik lalu berlari ke arah pohon besar dan naik untuk bersembunyi. Putri Alira berbicara dalam dirinya sendiri, semoga tidak ketahuan. Di sisi lain, para pelayan dan prajurit sudah tiba di lapangan dan terkejut melihat lapangan yang hangus. Prajurit satu melihat dengan terkejut, siapa yang melakukan ini? Prajurit dua masih tidak percaya, apa Tuan Putri yang melakukannya? Prajurit tiga berbicara dengan nada yang tegas, itu mustahil karena Tuan Putri hanya memiliki kekuatan dari Permaisuri Ili dan kekuatan Permaisuri hanya cahaya biru yang dikenal dengan teknik penyembuhan yang luar biasa. Itu benar, namun tidak ada orang yang tahu bahwa kekuatan cahaya dari Permaisuri lebih dari bisa menyembuhkan, namun bisa menjadi pertahanan yang tidak banyak orang ketahui. Dan untuk kekuatan dari Sang Raja, semua orang percaya 5 Tuan Putri Kerajaan Petir tidak ada yang mewarisi kekuatan dari Sang Raja. Tapi berbeda dengan Putri Alira, Tuan Putri menyembunyikan kekuatan petir miliknya dari semua orang kecuali ibunya, karena dia tidak ingin terlalu dianggap sebagai seorang putri karena
Dia lebih menyukai menjadi orang biasa, bahkan dirinya tidak pernah menggunakan gaun ataupun benda mewah dari kerajaan. Bukan hanya itu, dia juga tidak terlalu dianggap oleh sang raja karena ibunya dan raja menikah. Bukan karena cinta, namun karena perjanjian. Dulu pernah ada pertemuan antar bangsawan. Tuan Putri Alira dan Permaisuri tidak diikut sertakan karena tidak pantas. Jadi semenjak saat itu Tuan Putri Alira membenci menjadi keluarga kerajaan. Walaupun dia sering mendengar banyak pelayan prajurit yang iri dengan kehidupan mereka yang mewah dan terpandang, Putri Alira hanya menghalangi napas saat mendengar pembicaraan mereka. Lalu berbicara dalam dirinya sendiri, mereka tidak tahu bahwa walaupun terlahir dari keluarga kerajaan bukan berarti hidup penuh dengan kemewahan dan dihormati. Kembali pada Putri Alira yang masih bersembunyi di pohon dan berusaha tidak ketahuan oleh prajurit dan pelayan yang mulai mencari siapa di balik semua ini. Semua pelayan dan prajurit mulai mengitari area lapangan untuk mencari tahu mungkin ada orang yang bersembunyi. Tak lama sebuah suara langkah kaki datang. Itu adalah Permaisuri Ili yang datang bersama beberapa pelayan di belakangnya. Permaisuri hanya menghela nafas saat melihat kondisi lapangan miliknya hampir hancur oleh ledakan seseorang. Tuan Putri Alira yang masih bersembunyi di atas pohon terkejut. Tanpa banyak bicara, dia perlahan turun dari pohon dan mengendap-endap untuk kabur. Namun sebelum langkah ketiga dari pohon, sebuah tali cahaya melilit tubuhnya. Dia berhenti dan melihat ke arah belakang, di mana Permaisuri menatapnya dengan tenang. Lalu membuka suaranya. Permaisuri Ili tegas namun tenang berbicara, "Tuan Putri, sepertinya ada hukuman yang harus Anda dapatkan setelah mencoba kabur dari kesalahan yang Anda buat pada lapangan ini." Tuan Putri Alira hanya bisa pasrah. Namun dalam dirinya berbicara, "Aku pasti tidak akan selamat kali ini." Lanjut episode 2. Jangan lupa subscribe dan like share untuk mendapatkan informasi dan update terbaru dari channel Putri Whisper. Thank you so much untuk kalian yang udah mau nonton Imagination Fantasy dari Putri Whisper walaupun tidak terlalu menarik. Namun kalian yang sudah mau nonton adalah hal yang berharga untuk kami anggota Putri Whisper.